Saudara, saya nggak pernah jadi maling di rumah Tuhan. Pastor William itu saksinya. Saya nggak pernah ambil persembahan saudara, saya nggak pernah ambil perpuluhan saudara. Tuhan yang ngomong, kamu harus taat Verona, jangan pakai uang gereja, itu bukan uang kamu, itu uang aku. Saya khotbahnya mau nangis nih saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tapi saya pengen punya uang. Tapi bukan dengan cara itu. Meskipun ada banyak pendeta, ada banyak hamba Tuhan, banyak gembala pakai uang gereja. Tapi itu bukan uang kamu, itu uang jemaat, itu uang Tuhan. Dan saya taat sampai hari ini saudara. Saya taat. Ketika saya diberkati Tuhan, Tuhan bilang itu buat gereja. Saya masukin saudara 100 juta. Ketika saya diberkati Tuhan bilang lagi itu punya gereja. Saya masukin 50 juta. Itu buat gereja 20 juta. Semua. Saya nggak ambil uang saudara. Saya nggak curi uang Tuhan. Saya mau taat saudara. Mungkin orang di luar sana bilang, saya pendeta naif, saya pendeta yang bodoh. Tapi saya mau taat. Saya tidak akan ambil uang saudara. Demi Tuhan di mimbar Tuhan ini. Dari awal gereja berdiri, saya nggak ambil uang jemaat. Bahkan saudara, tahun 2017, saya ada di Kempinski. Lagi makan sama teman-teman pendeta. Lagi enak. Habis KKR. Saya makan saudara. Saya ketawa. Tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya. Kamu enak tertawa di tempat ini. Kamu enak bersanda gurau bersama teman-temanmu. Tahukah apa yang kamu makan dari makanan yang kamu makan? Dari manakah asal uang itu? Tuhan info saya itu uang orang sakit. Itu uang orang sakit yang dipakai sama teman-teman pendetamu. Untuk mencukupi kehidupannya di hari lepas hari. Saat itu saya muntahin semua makanan yang saya makan, stik yang saya makan. Yang harganya 500-700 ribu saya muntahin saudara. Setiap ibadah kesembuhan kami dapat uang 300 juta, 200 juta, 90 juta. Tuhan bilang sama saya di toilet, kamu sedang berdiri di atas penderitaan orang. Itu uang orang sakit, itu uang orang kanker, itu uang orang tumor. Kamu menyalahgunakan jabatanmu. Saudara, sejak tahun 2017, 18 sampai 2024 sampai saya dipanggil Tuhan. Saya udah janji sama Tuhan. Tidak satu sen pun uang orang sakit akan saya terima. Tugas saya berdoa dan ikhlas. Saudara kalau mau memberkati saya, atas kesembuhan saudara berkatilah gereja Tuhan. Saya dilarang keras untuk menerima uang orang sakit. Makanya saudara saya melayani pejabat tinggi negara. Yang cucunya yang kakinya bengkok saudara. Kalau saya sebut saudara kenal. Saya dikasih uang satu kantong Indomie. Karena dia melihat sendiri cucunya yang kakinya bengkok bisa lurus saudara. Tuhan bilang sama saya, jangan kau ambil. Karena kakinya yang bengkok itu karena saya, bukan karena doamu. Serahkan uang itu ke gerejaku. Dan saya lakukan itu saudara. Sampai hari ini saya belajar taat. Saya harap jemaat Tuhan di gereja ini belajarlah taat. Jangan terprovokasi dengan ajaran pendeta, doktrin gereja. Jangan. Ini saudara. Mana bisa saya khotbah di setting nangis begini. Kalau bukan Roh Kudus. Dan semua yang saya ceritakan saya hidupi saudara. Kalau kamu taat, kamu gak usah minta sembuh. Tuhan pasti sembuh. Kalau kamu taat, kamu gak usah minta rumah, dia kasih rumah. Kalau kamu taat, kamu gak usah doain suamimu untuk kembali. Dia pasti akan kembali. Kalau
Kalau kamu taat, sakitmu pasti sembuh. Belajar taat, saudara. Jangan jadi pemberontak, jangan seperti Yunus. Tuhan suruh seorang istri cukup punya satu suami. Sebaliknya suami cukup punya satu istri. Taat. Jangan ngingini harta sesamamu. Taat, saudara. Kita harus cari untung dalam berbisnis, tapi jangan buntungin hidup orang. Taat sama Tuhan. Kalau saudara taat, percayalah saya sebagai wakil Tuhan, saudara akan mengalami kemenangan dan penuaian besar. Tepuk tangan buat Tuhan.